Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Pesan ini disampaikan Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum Dia disalibkan, yaitu pada perjamuan terakhir. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Pada awalnya bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur. Mazmur 80 ayat 8-9, "Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri." Yeremia 2 ayat 21, "Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar." Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar." Membedakan antara pokok anggur yang semula yaitu bangsa Israel dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the true vine, arti sesungguhnya sang pokok anggur yang benar itu. Kemudian kita orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai rantingnya. Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sifat ranting terdiri dari 4 arti. A. Terkoneksi pada pokok anggur yang benar. B. Intim dan organik. C. Bergantung sepenuhnya. D. Menghasilkan buah. Penjelasan terincinya sebagai berikut. A. Terkoneksi pada pokok anggur yang benar menggambarkan hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus yang melekat atau menempel. Jika ranting sudah terputus dari pokok batangnya, maka ranting itu akan mati. Demikianlah orang percaya, di saat kita terpisah dari Tuhan Yesus, maka jiwa orang percaya itu akan kering dan lama-kelamaan akan mati rohani. B. Intim dan organik. Hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus bersifat intimate dan organik, atau hidup dan berkembang atau bertumbuh. Seperti kita ketahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus selalu bersama kemanapun Tuhan Yesus menginjil. Di mana Tuhan Yesus makan, tidur, beristirahat, dan lain-lain, disitulah murid-muridnya berada. Yohanes 14 ayat 16-17, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Artinya, orang yang mengikatkan diri dengan Roh Tuhan menjadi satu roh dalam relasi yang intim dan organik, atau hidup dan berkembang, atau bertumbuh. Tidak seperti bunga plastik, itu tidak organik atau mati. C. Bergantung sepenuhnya. Kita adalah ranting, maka kita harus melekat pada pokok batang, karena jika terlepas, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa atau mati rohani atau kering jiwanya. Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." D. Menghasilkan buah. Tujuan Tuhan Yesus membersihkan ranting-ranting adalah supaya berbuah banyak. Maksudnya adalah munculnya dari dalam diri ranting itu
karakter dan perbuatan yang semakin serupa Kristus sehingga Tuhan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi, cara berbuah bagi orang percaya adalah barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam hidup orang percaya, maka ia akan berbuah banyak. Dengan kata lain, ia semakin serupa Kristus Yesus dalam segala perbuatan dan karakternya. Pertanyaan penutup, mengapa Tuhan Yesus memilih pohon anggur, bukan pohon lainnya? Karena dalam gambaran pohon anggur, tidak ada bagian lain yang lebih berguna selain buahnya saja. Marilah kita membaca dalam kitab Yehezkiel 15 ayat 1-5, Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi ia untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Demikianlah pengajaran firman Tuhan mengenai pokok anggur yang benar. Silakan subscribe dan komen jika Anda memiliki masukan dan saran, serta share kepada teman Anda untuk berbagi informasi. Terima kasih.